Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kotronada Salsabila ingin menyampaikan kepada Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Menteri Pertanian tentunya. Saya Kotronada Salsabila ingin menyampaikan bahwa inilah kami yang menjadi generasi muda yang siap untuk ketahanan pangan untuk Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Dan juga semoga kita bisa ikut serta dalam kegiatan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Itu aja. Dan juga untuk para teman-teman petani muda dan yang belum menjadi petani muda, ayo bergabung bersama kami menjadi petani muda Indonesia untuk tujuannya generasi emas tahun 2045. Sekian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ridho Hoirul Mukmin. Saya adalah santri ekstrakurikuler pertanian yang menyiapkan diri untuk bisa memperbaiki ketahanan pangan Indonesia yang sering kita gadang-gadangkan dan sering ada isu tentang Indonesia cemas 2045. Dan saya tidak mau mendengar itu ketika 2045, maka saya siapkan dan kami siapkan petani muda di Al Zaitun untuk bisa ikut serta mempertahankan pangan Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Dan untuk teman-teman, jangan sampai lupa Indonesia ini adalah negara kita, negara tercinta. Cintailah dirimu, cintailah negaramu, maka kamu akan tahu di mana tempat tinggalmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Algiansyah Saputra. Kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga kepada Menteri Pertanian Indonesia, ini kami santri Al Zaitun yang mengikuti ekstrakurikuler pertanian. Kami adalah santri-santri yang membangun ketahanan pangan, yang ikut serta dalam membangun ketahanan pangan. Dan kami akan dipersiapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bagi para generasi muda di luar sana yang belum memiliki pekerjaan, marilah masuk ke jenjang pertanian. Pertanian kita sangat luas, sayang jika tidak dipergunakan dengan baik. Saat banyaknya anak muda menjauh, para pelajar Mahat Al Zaitun justru mendekat pada sektor pertanian. Dan realitanya hari ini yang menunjukkan semakin sedikitnya pemuda yang tertarik menjadi petani. Sektor pertanian kerap dipandang tidak menjanjikan, penuh lumpur dan jauh dari teknologi. Namun, di Mahat Al Zaitun, paradigma ini dipatahkan. Pelajar Mahat Al Zaitun justru bersemangat terjun langsung ke sawah untuk panen raya pada 13 April 2025 lalu. Setelah melewati 125 hari masa tanam, para pelajar petani muda Mahat Al Zaitun dari ekstrakurikuler pertanian melaksanakan panen raya padi di lahan pertanian Raden Paku seluas 2 hektar yang dibagi ke dalam petak-petak berukuran 20 x 20 sebagai lahan praktek pelajar Mahat Al Zaitun ekstrakurikuler pertanian. Panen raya tersebut disambut dengan penuh semangat dan sukacita oleh seluruh pelajar Mahat Al Zaitun ekstrakurikuler pertanian yang diajarkan teknik pertanian secara menyeluruh, mulai dari metode tradisional yang mengandalkan kearifan lokal hingga teknik pertanian kontemporer yang memperkenalkan efisiensi, teknologi, dan pendekatan ekologi modern. Assalamualaikum, Merdeka! 13 April 2025, Ahad. Background saya adalah generasi Emas 2045, para petani yang siap menjaga ketahanan pangan Republik Indonesia Raya. Ya, hari ini Ahad 13 April 2025, Madrasah Aliyah ekstrakurikuler pertanian akan melakukan panen raya. Sekira 2 hektar lahan yang dikelola oleh para pelajar Mahat Al Zaitun ekstrakurikuler pertanian, dan hari ini mereka akan melakukan
panen raya. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah yang diawali dengan seremoni resmi dihadiri oleh Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS SE MBA CRBC. Nah, bertani inilah proses kita menuju kepada keselamatan, proses kita menuju kepada keamanan. Kalau sudah selamat dan aman, bahagia juga adanya. Itu yang disebut al-falah. Konsep al-falah harus disupport dengan al-falah. Anda yang sudah memiliki komitmen untuk di pertanian, terus pertahankan, jangan sampai ada breaking the commitment. Nggak boleh sampai ada, apa itu breaking the commitment? Keluar dari circle komitmen itu, keluar dari apa yang sudah Anda tekadkan, apa yang sudah Anda goodwill kan. Apa itu goodwill? Itikat yang baik, yang kuat. Ya, usai sudah seremoni atau upacara pelaksanaan panen raya padi Hosi Hikari, pelajar ekstra kurikuler pertanian Mahat Al Zaitun yang dihadiri oleh yang berhormat Datuk Sir Imam Prawoto SE MBA sebagai Ketua Yayasan Pesantren Indonesia. Panen raya ini menjadi simbol dari harapan bahwa regenerasi petani di Indonesia masih sangat mungkin dilakukan. Harapan bahwa kemandirian pangan bisa dimulai dari sawah-sawah yang dikerjakan oleh para pelajar yang memiliki semangat mencintai tanah airnya. Dengan semangat yang ditunjukkan oleh pelajar Mahat Al Zaitun, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak petani-petani muda yang mampu menjawab tantangan zaman. Ustazah, Assalamualaikum, Merdeka. Waalaikumsalam, Merdeka. Seneng banget kayaknya nih, ya hari ini. Sangat senang. Sangat senang ya. Masa-masa panen telah tiba. Oh gitu, panen telah tiba, bukan saja libur telah tiba, tapi panen telah tiba. Apa yang membuat Ustazah senang dengan situasi hari ini? Ya. Alhamdulillah, setelah kita menanam Ya, selama 125 hari. 125 hari? Iya. Oke. Ya. Alhamdulillah, hari ini masa panen dinyatakan siap. Dan kebetulan pada saat seremonial panen pun kita berkesempatan dihadiri oleh Ketua Yayasan Pesantren Indonesia. Ya. Itu sangat kita syukuri. Jadi alhamdulillah para senior kita berkesempatan meninjau kegiatan panen ini. Hari ini sudah dijadwalkan dan sudah sesuai dengan target memang 125 hari. Setelah beberapa hari lalu kami ikut memantau juga para pelajar menghitung bulir padi. Iya. Seperti itu ya. Betul. Dan itu dinyatakan sudah bisa panen, siap panen ya. Betul. Terus Ustazah, kalau kita bandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang, 2004 dengan 2005, bedanya di mana? Ya. Perbedaan di tahun 2024 dengan 2025 Ya. memang ada perlakuan yang beda. Perlakuan yang Iya, beda. Perlakuan yang beda diantaranya adalah kita memberikan pupuk berupa pupuk daun jati. Pupuk daun Ya, jati? Daun jati Oke. sebanyak 30 karung masing-masing petak. Ya. Karena apa? Kita punya sampah organik ya dari pohon jati. Ini yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Kalau hanya dibuang saja itu sia-sia. Akhirnya memang pada saat kita menanti masa turun hujan itu kita sudah mempersiapkan meletakkan sampah organik itu berupa daun pohon jati yang sudah kering itu kita letakkan di masing-masing petak santri.
seperti itu. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan harapannya itu akan lebih baik lagi kaitan dengan hasil panen padi di tahun ini. Perbedaan lainnya dari sisi lahan dan hasil panen, Ya. bedanya? Nah, kalau tahun dulu, Ya. ya angkatan pertama itu satu santri itu hanya mendapat satu petak. 2024 satu santri satu petak. Iya, kalau tahun ini Ya. satu santri mendapatkan 2 petak untuk kelas 10. Satu santri 2 petak. Iya. Luasannya Iya, luasannya berapa kali sebanyak berapa? 4 kali 6 4 kali 6. 2. 4 kali 6 kali 2. Iya, jadi luasannya adalah 48 meter persegi. Oke. Kalau dulu hanya 24 meter persegi. Oke, secara target ada nggak di target? Karena ini masih pemula ya, Oke. jadi biasanya kalau pada awal kita berikan pelatihan untuk sementara itu, begitu. Baik. Nah, untuk yang kelas 11, Ya. yang semula di tahun pertama dia hanya mendapatkan satu petak seluas 24 meter persegi. Ya. Sekarang menjadi 100 meter persegi masing-masing 100 meter santri. persegi masing-masing Ya. santri. Jadi Oke. mereka mendapatkan petak seluas 20 meter kali 20 meter, yang artinya 400 meter persegi itu untuk 4 orang santri. Itu seperti itu. Oke. Ya. Ya, Loggers, ini adalah lahan Raden Paku, lahan pertanian pelajar Mahat Al-Zaitun ekstrakurikuler pertanian. Dan di lahan ini Ustazah yang ditanam hanya padi Hoshi Hikari saja. Iya. Oke. Dapat informasi berapa bulir satu apa namanya nih? Satu Satu malai. malainya berapa bulir? Rata-rata per bulirnya adalah 300 bulir. 300. Jadi satu rumpun ya. Satu rumpun. Iya, satu rumpun. Satu rumpun? Itu, iya. Rata-rata 300 bulir ya. 300 bulir. Iya, bulir. 300 bulir ya. Iya, bulir padi. Wow, dan ini padi Hoshi Hikari ini ketika pelajar Mahat Al-Zaitun ini bimbingannya seperti apa? Iya. Alhamdulillah kita memang programkan kaitan dengan pendidikan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler ini bergantian ya. Ya. Bergantian. Ada kalanya mereka praktikum di pagi hari, Ya. ada kalanya mereka praktikum di sore hari. Ya. Ya, jadi memang kita sinkronkan jadwal itu sehingga harapannya memang mereka bisa melaksanakan dua-duanya, yaitu kegiatan pembelajaran secara akademik dan kegiatan praktikum. Itu seperti itu. Oh, nah ketika panen hari ini sudah pasti ada tunjuk ajar dari Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang terhadap para pelajar dan bagaimana panen ini bisa lebih lagi dari tahun sebelumnya. Apa tunjuk ajar yang sangat jelas dari Syekh Al-Zaitun, Ustazah? Dari Syekh Al-Zaitun kita diberikan tunjuk ajar, diantaranya jadwal kegiatan panen. Ya. Beliau memberikan saran Ya. waktu itu tanggal 13 April. Beliau sangat bijak karena pada saat tanggal 12 April itu santri seluruhnya yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pertanian maupun perkapalan itu sudah seluruhnya tiba di Al-Zaitun. Itu seperti itu. Sehingga satu harinya mereka bisa mengikuti panen. Dan kaitan dengan hal-hal teknis, beliau sudah mendidik kita semua, memberikan tunjuk ajar itu di awal pada saat panen perdana padi Hoshi Hikari pada kami mahasiswa-mahasiswi S2 pertanian dan juga para eksponen. Jadi kami tinggal melanjutkan kaitan dengan hal-hal teknis panen. Oke. Demikian. Ya, terakhir Ustazah, ketika padi nanti sudah dipanen, dijemur di lantaian ya namanya ya. Iya. Di lantaian dijemur, kemudian padi ini gabah kering, giling ya, GKG. Terus kemudian GKG gini didistribusikan kemana Ustazah? Ya, nanti kalau beras ini sudah digiling, Oke.
nanti kita sampaikan kepada Syekh Al-Zaitun, kita laporkan kepada Syekh Al-Zaitun bahwasanya padi ini sudah siap untuk digiling dan sebagainya. Nah, nanti kita menanti ijabah dari Syekh Al-Zaitun. Itu seperti itu. Siap. Terakhir apa yang ingin disampaikan kepada Syekh Al-Zaitun yang amat berhormat Syekh Panji Gumilang? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Syekh Al-Zaitun, kami dari guru pembimbing ekstra kurikuler pertanian sangat bersyukur atas tunjuk ajarnya. Kami akan melanjutkan kaitan dengan bimbingan yang diberikan oleh Syekh untuk generasi-generasi kami, untuk generasi-generasi kita, santri seluruhnya, baik di sekolah menengah atas maupun untuk jenjang-jenjang yang lebih bawah dari itu. Kita persiapkan, semoga seluruh santri terutama siap dan sanggup untuk menjadi pelanjut nenek moyang. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Ekstrakurikuler pertanian Mahat Al-Zaitun ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat program ketahanan pangan nasional. Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar seperti alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim, hingga menurunnya jumlah petani muda. Data dari BPS menunjukkan tren penurunan minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Di tengah situasi ini, Mahat Al-Zaitun hadir sebagai oase harapan untuk bangsa Indonesia. Lewat pendekatan spiritual, praktis, dan intelektual, para pelajar tidak hanya belajar bertani melalui ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Mereka juga belajar mencintai tanah air melalui pangan. Di tengah kondisi tersebut, langkah Mahat Al-Zaitun menjadi contoh yang konkret bagaimana pendidikan bisa menjadi alat strategis untuk mencetak petani masa depan yang inovatif dan juga tangguh. Algi, sehat Gi? Alhamdulillah. Senang banget Gi? Seneng. Lahan kamu yang mana Gi? Lahan lahan saya ada di sebelah sana. Wah, di sebelah sana ya? Jauh banget ya? Jauh. Karena 2 hektar ya? Nah, betul. Kebagian berapa petak? Dapat kebagian 1 petak. 1 petak? Lebarnya 20 kali 20. 20 kali 20. Betul sekali. Kalau sudah dihitung, bulir kemarin sudah hitung bulir? Sudah. Satu malai ya istilahnya, Betul, satu malai berapa bulir? 300 up. 300 up. Wow, 300 up. Dengan sekarang nih Agi akan panen, Betul. ya. Terus kira-kira bisa berapa, nyampe nggak berapa puluh kilo atau berapa ratus kilo? Jika dihitung dari data kemarin, kami telah data kemarin. Nah, Ada punya data ya? Punya Oke. data. Kami telah menanam di lahan seluas 3.600 meter. Oke. Itu mendapatkan hasil sekitar 2,2 ton. 2,2 ton kalau 3.600 meter persegi. Nah. Kalau khusus lahan algi saja Kalau bisa untuk- dihitung? Kalau untuk keseluruhan mungkin Keseluruhan sekitar 6,5 hektar. 6,5 ton 6,5 ton per hektar. per hektar. Which is kalau ini 2 hektar sekira 13 ton. Betul ya? Betul. Wow. 125 hari tadi Ustazah Umaoro mengatakan 125 hari prosesnya. Nah, Terus Agi, Rido dan Kotrun ada ya. 125 hari itu praktek di sini full. kami jadwalkan. Dijadwalkan. Kalau Algi dapat berapa hari dari 125 hari itu? Saya mendapatkan hari sekiranya dibagi 4, berarti saya mendapatkan hari sekitar 30 sampai 40 hari. 30 sampai 40 hari, which is 1 bulan lah ya. Ya. Lebih kurang 1 bulan. Nah. Berapa jam, Gi? Untuk jam kami dari pagi sampai dengan jam 11, istirahat jam 12, lanjut jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Jam 1 sampai jam 4. Setelah teori langsung praktek. Dengan pembekalan keterampilan sejak dini, para pelajar diyakini mampu menjadi motor penggerak kemandirian pangan Indonesia ke depan dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan hal ini merupakan visi besar dari Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Dengan semangat ini, Mahat Al-Zaitun terus melangkah
membentuk pelajar-pelajar yang tidak hanya cerdas dan religius, tetapi juga siap menjadi petani muda yang inovatif yang akan membawa Indonesia menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan.